Hey Betapers, hai subscribers. Berjumpa kembali dengan saya Noga Al-Fakir dalam acara yang ringan tapi berbobot, acara yang berkelas tapi tidak di ruang kelas, acara yang santai tapi tidak di kafe, apalagi di pantai. Yes, we are podcast kamar mandi. Oke, bagi pendengar sekalian yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe channel ini. Bagi yang sudah subscribe, nyalakan loncengnya dan terus update pembahasan dari podcast kamar mandi. Terus update pembahasan podcast kamar mandi tentang peribahasa bahasa Jawa bersama saya Noga Ahal Fakir. Oke Betabers, oke subscribers. Podcast kamar mandi kali ini adalah episode yang ke-11 yang akan mengetengahkan sebuah peribahasa ora obah ora mama, obah mama. Tapi sebelum itu silakan kalian ambil posisi ternyaman kalian, Betapers. Rebahanlah yang eksklusif, nongkronglah yang asik, kencangkan volumenya, lupakan segalanya. Oke, next kita lanjut ke pembahasan kita kali ini, yaitu peribahasa ora obah ora mama, yang dari kata berkata ora berarti tidak, kemudian obah berarti bergerak, ora mama berarti tidak mamah. Mamah di sini bukan berarti makan ya Betapers ya. Mamah di sini berarti proses memakan atau mengunyah, sedang mengunyah. Ya, mamah berarti mengunyah. Kalau diartikan mungkin begini, ora obah berarti tidak bergerak, tidak mengunyah atau tidak mengunyah makanan. Kenapa saya mengartikan begitu? Karena kalau sekedar ora obah ora mangan atau tidak bergerak tidak makan, itu kok sepertinya agak mudah. Contohnya begini, gerak sedikit pasti nanti menghasilkan. Bergerak sedikit pasti nanti bisa makan. Tapi tidak sesimpel itu ya Betapers ya. Mamah atau mengunyah adalah suatu proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Nah, di dalam mulut kita itu terjadi kekompakan atau kedisiplinan antara organ-organ dalam mulut kita, antara lain gigi, lidah, dan ludah tentunya. Nah, dalam mengunyah tentu mereka atau organ-organ itu saling berkoordinasi dengan baik supaya makanan yang masuk ke dalam mulut kita berhasil dikunyah dengan sebaik-baiknya, seperti mengeluarkan liur misalnya kalau diperlukan, dan tentunya koordinasi antara lidah dan gigi.
Jangan sampai Betapers pas menggigit atau mengunyah terjadi kefatalan, yaitu lidah Anda yang tergigit, melainkan bukan makanannya. Nah, dari filosofi mengunyah itu tadi yang kita ambil untuk kita bahas dalam peribahasa ora obah ora mama. Karena apa, Betapers? Dalam proses obah atau bergerak atau usaha, bergeraknya ini kita dalam artian usaha. Nah, dalam usaha itu kita harus benar-benar atau bersungguh-sungguh. Tidak hanya asal obah, tidak hanya asal usaha, hanya ngasal. Tentunya harus bersungguh-sungguh dan juga disertai dengan doa. Supaya apa? Supaya kita dapat menghasilkan sesuatu atau makanan yang nantinya kita akan kunyah. Nah, Betapers, dalam usaha tentu ada prosesnya untuk bisa menikmati hasil dari usahanya. Tidak ada yang instan, kadang jatuh lagi, baru bangun. Begitulah juga dalam usaha mengunyah. Jika ketika usaha tidak serius atau sungguh-sungguh atau disiplin atau tidak mempunyai semangat juang, nanti ketika tiba saatnya mengunyah, yang ada hanya lidahnya saja yang tergigit terus-menerus. Niat perut pengen makan, tapi kenyataannya malah terluka atau tersiksa akibat tergigitnya lidah terus-menerus. Nah, buah karya dari ketidaksinkronan antara gigi dan lidah tadi ketika berusaha, atau dengan kata lain, ketidaksinkronan ketika melakukan usaha kita atau obah kita dalam hal bekerja atau berbisnis, yang ada hanya buntung terus, bukannya untung ya Betapers ya. Oke Betapers, makna yang tersirat dalam peribahasa itu, kita harus berusaha atau obah dengan sungguh-sungguh, konsisten, pantang menyerah. Kalau bahasa agamanya yaitu tawakal, berusaha dan berdoa. Karena dua kata itu merupakan satu kesatuan. Berusaha tanpa berdoa juga tidak jalan atau tidak maksimal. Sementara itu, berdoa saja tanpa usaha juga nihil hasilnya. Makanya Bang Roma juga menciptakan sebuah lagu yang berjudul Usaha dan Doa. Kalau lagunya saya kurang tahu, silakan googling saja ya Betapers ya. Jadi berusaha dan berdoa itu wajib hukumnya dalam dunia kerja yang nyata ini. Ini jadi mematahkan peribahasa Jawa yang lainnya, yaitu ono dino ono upo. Upo di sini berarti satu butir nasi. Nah, itu upo.
Yang dalam bahasa Indonesia ada hari, ada nasi. Sementara itu kalau kita sebagai subjeknya hanya diam saja, tidak melakukan usaha atau tidak berpredikat, maka objeknya tidak akan datang atau tidak akan sampai ke hadapan kita, apalagi sampai ke mulut kita. Nah, ono dino ono upo atau ada hari ada nasi, ada sebutir nasi juga harus dibarengi dengan usaha atau obah itu tadi ya Betapers ya. Dan usaha atau obahnya kita juga bukan asal atau sembarang obah, ada syaratnya, yaitu tadi yang sudah dijabarkan di depan tadi ya Betapers ya. Oke, inti dari peribahasa ora obah ora mamah adalah sebagai pelecut penyemangat kita untuk lebih giat dalam berusaha ataupun yang lagi memulai atau merintis usaha. Jadi kalau Betapers semuanya, kalau semangat mulai kendor, ingatlah peribahasa ini. Dan juga ingatlah cicilan BRI kalian, wahai Betapers. Itu akan menambah semangat kalian. Dan peribahasa ini juga tidak termakan oleh zaman dan malah terbukti pada masa akhir zaman ini. Oke, tetap mengeluh kawan-kawan. Oke, podcast Kamar Mandi episode Ora Obah Ora Mama. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini bagi yang belum unsubscribe ya Betapers semua. Sampai jumpa di podcast Kamar Mandi selanjutnya. Saya Noka Fakir. Sampai jumpa. Kalau sudah, jangan lupa disiram